Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari kelompok 12 ya akan mempresentasikan tentang matematika distrik pohon. Kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pandubai Abdul Jakir dengan NIM 41200527 dan dengan rekan saya Risa Kumalasari dengan NIM 41200552. Oke, kita lanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang pohon dalam matematika distrik ya. Pertama, definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah ya, terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, ini namanya pohon. Pohon ini contoh satu pohon. Nut teh simpul ya, nut teh simpul. Simpul A ke simpul B ya. Terus simpul A ke simpul D, simpul D ke simpul C, simpul D ke simpul E, dan simpul D ke simpul F. Ini terhubung ya, tak berarah tapi terhubung. Yang kedua, ini sama, simpul A ke simpul B, terus simpul B ke simpul E, simpul E ke simpul C. Terus ini simpul A ke simpul F, D simpul F ke simpul D. Ini namanya juga pohon. Terhubung ya, tak berarah. Nah, ini namanya pohon sama. Nah, ini bukan pohon. Kenapa? Dengan simpul A ke simpul B ya. Terus simpul A ke simpul F. Terus simpul A ke simpul D. Simpul D ke simpul F. Nah, disinilah perbentukan sirkuit. Kan di sini pohon ada graf tak berarah ya, terus terhubung. Yang tidak mengandung sirkuit. Ini mengandung sirkuit, jadi bukan pohon. Dari simpul A ke simpul F, simpul A ke simpul D, simpul F. Terus ini contoh yang keempat. Ini juga bukan pohon. Dari simpul A ke simpul F ke simpul D, terus simpul B ke simpul E ke simpul C. Ini tidak terhubung ya, kan pohon itu graf tak berarah terus terhubung. Ini tidak terhubung, ini juga bukan pohon. Oke. Baik, saya akan melanjutkan tentang forest atau hutan. Hutan di sini ya, kumpulan pohon yang saling lepas atau kerap tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, contohnya ini ya, akan hutan. Oke. Nah, sifat-sifat forest ya. Sifat-sifat properti pohon. Teorema misalkan G. G di sini adalah graf ya, pohon. Graf sama dengan V N ya. V di sini adalah tertek atau simpul. N di sini EJ atau luas. Jadi graf sama dengan simpul luas adalah graf tak berarah. Sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataannya di bawah ini adalah ekivalen ya. Jadi sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang ke satu, contoh graf adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam graf terhubung dengan lintasan tunggal. Terus yang ketiga, graf terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang keempat,
graf tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N sama dikurang 1 buah sisi. Nah, jadi di sini, nah misalkan ya, N di sini 10, N di sini 10 dikurang 1 jadi 9. Itu ya, buah sisi 1. Ini yang terakhir, graf tidak mengandung sirkuit ya, graf tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit, hanya bisa menambahkan satu sirkuit. Terakhir, graf terhubung akan semua sisinya adalah jembatan. Teorema tidak dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Ya, itu adalah teorema teorema. Nah, semua di sini adalah ekivalen ya. Nah, ini pohon berakar ya, atau trajektori. Nah, pohon yang satu buah simpulnya diperluaskan nah, sebagai akar dan sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar atau tree. Nah, contoh nih di sini A. Nah, contoh sini ya, simpul A ke simpul B ya. Nah, simpul A ke simpul B, simpul C. Nah, simpul A ke simpul C, simpul A ke simpul D, simpul D ke simpul G. Nah, ini ya, ini pohon berakar ya. Terus simpul B ke simpul F, nah, simpul B ke simpul E, simpul H, E ke simpul I, E ke simpul G. Nah, jadi di sini yang tadi itu ada definisi pohon graf yang tak berarah dan terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Di sini tidak ada yang mengandung sirkuit ya. Nah, kalau ini F-nya ke simpul F ke simpul G, baru itu membuat sirkuit. Ini masih terhubung ya, terhubung ke A ya. Nah, yang kedua sama ini tuh. Nah, ini ya, contoh ini ya, ini sama ya. Nah, ini misalkan kita mau nariknya dari mana, mau dari sini ya atau dari sini, tarik ke atas, maka akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah pohon berakar roda tree ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang pohon merentang atau spanning tree. Baiknya, di sini ada pohon merentang atau spanning tree. Nah, pohon merentang adalah graf. Nah, graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon atau pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Memutus ya, diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Contoh ya, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang atau graf paling sedikit ya. Nah, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Nah, graf tak terhubung dengan komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang spanning tree. Nah, contoh di sini ada graf. Nah, di sini grafnya terhubung. Nah, terhubung membuat kotak. Terus diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, T1 mulai memutus sirkuit dalam graf. Nah, dari graf ke graf, memutus membuat N. Nah, terus T2 sama ini graf, masih graf ya. Nah, memutus sirkuit dalam graf pohon. T3 sama ya, memutus, dan T4 sama ya, memutus sirkuit dalam pohon graf.
graf T1, T2, T3, T4. Oke. Nah, pohon merentang jumlah luas jalan minimum mungkin yang menghubungkan semua kotak sehingga setiap kotak tetap terhubung satu sama lain. Portret pesan pada jaringan komputer. Ini ya, jaringan komputer. Nah, simpul graf. Nah, di sini ya, tulis ini dari sini. Ini sama ini juga ya. Jaringan komputer, pohon merentang. Nah, ini pohon merentang ya. Pohon merentang. Oke, lanjut. Ya. Nah, pohon merentang minimum graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Nah, pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum spring tree. Nah, di sini ya. Ini contohnya B ya, minimum ya, minimum bobot. Ini. Oke, sekarang tentang pohon merentang. Nah, minimum graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu poin merentang. Atau pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang atau minimum spring tree. Nah, di sini ya, ada berbobot. Contoh di sini ada bobotnya ini ambil yang kecil, misalkan B apa namanya simpul B ke bobot simpul B. Misalkan contoh ini algoritma prima. Ini contoh ya, contoh. Nah, bobot di sini bobot ambilnya yang lebih kecil. Contoh A ke 2. Nah, di sini cari yang lebih kecil mana? Seperti ini, garis 1 ke garis 2, bobotnya 10. Nah, ini nih ya, tuh 1.2 ya, bobotnya 10. Terus ini lagi yang kecil, lebih kecil di sini mana? Nah, di sini yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil. Nah, ini ada yang kedua 4 ke 6 ya, bobotnya 20. Enggak ada yang lebih kecil lagi kan? Nah, enggak ada. Terus bentuk di sini ke sini, ke 25 dulu ya, 25 dulu misalnya, dari garis 2 ke garis 6. Nah, di sini bobotnya 25. Terus ya, ini lagi yang kecil di sini. Pokoknya jangan sampai membuat sirkuit ya, grafnya. Nah, 6 ke 3. Nah, bobotnya 15. Terus mana lagi? Terus dari sini ya, dari 6 ke 20 bobotnya. Terus nah, ini ya udah beres tuh bobotnya. Ambil yang lebih kecil, yang penting jangan membuat sirkuit ya. Kita ambil tidak berarah kan, tidak beraturan. Itu graf. Oke, lanjut. Nah, di sini yang tadi ya, pohon merentang minimum yang dihasilkan bobot tadi ya 10, 25 kan tadi ke sini ya, terus 15 tadi, 6 ke sini, 3, 15, terus 20, 6 ke 4 ya, terus 35. Nah, dari 5 ke 3, maka jumlah
105. Jadi pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik atau meskipun bobotnya tetap sama ya, tidak unik ya tuh kamu. Terus hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih bobotnya sama tuh ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini algoritma Kruskal ya. Ini kita pilih namanya angka 0. Sini graf sudah urut menaiki berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Ini pilih yang mana ya. Tadi sudah oke, kita lewat. Nah, ini contoh lagi ya, yang tadi ya. Nah, tuh sisi-sisi diurutkan dan menaik. Nah, sisi-sisi tadi 1 ke 2. Nah, 1 ke 2 dari 1 ke garis 2 simpul A ya, simpul 1 ke simpul 2. Terus bobotnya 10. Terus simpul 3 ke simpul 6 bobotnya 15 ya. Terus simpul 4 ya, simpul 4 ke simpul 6 bobotnya 20. Terus simpul 1 simpul 1 ke simpul 4. Nah, mana simpul 1 ke simpul 4? Nah, bobotnya 30 ini. Terus simpul 3 ke simpul 5 bobotnya 35. Kita urutkan dari yang terkecil ya. Terus simpul 2 ke simpul 5 bobotnya, nah simpul 2. Nah, simpul 2 ke simpul 5 bobotnya 40. Terus simpul 1 ke simpul 5. 1 ke simpul 5 bobotnya 45. Terus simpul 2 ke simpul 3 bobotnya 50. Terus simpul 5 ke simpul 4 bobotnya 55 ya. Kita urutkan. Mana? Nah, ini. Nah, kita urutkan. Jadi mana? Nah, ini ya. Bobotnya tuh. Kita satu ya, 32 1 gabung ya, kita menjadi 1 ke 2 4 ke 6. Oke. Nah, ini pohon merentang minimum yang dihasilkan dari tiap bobot 10, 25, 15, 20, 5 adalah 105. Kita lanjutkan dari materi yang sebelumnya. Ini ada yang ketiga, yaitu saudara kandung atau sibling. Artinya F adalah saudara kandung E, tetapi D bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Jadi kan F adalah saudara kandung E, tapi D bukan saudara kandung E. Contohnya gini, mungkin ini contohnya. Nah, contohnya kayak gini aja. Ini kan tadi F adalah saudara kandung E, tetapi D bukan saudara kandung E. F ini adalah saudara kandung E, tetapi D bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Ini karena orang tuanya berbeda. Terus yang keempat ada upah pohon atau subtri. Upah pohon atau subtri itu ini dari B ke bawah, ini adalah upah pohon atau subtri. Nah, yang kelima ada derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Terus derajat D adalah 1 dan derajat C adalah 0. Jadi gini, derajat A adalah 3 nih, derajat A adalah 3 terdiri dari B, C, dan D. Sedangkan derajat B adalah 2. Ini ada E dan F. Sedangkan derajat D adalah 1 dan derajat C adalah 0. Derajat D adalah 1, derajat D. Nah, ini G. Hanya 1. Terus C adalah 0 karena tidak mempunyai anak ke bawahnya. Jadi derajat yang dimaksudkan di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3. Selanjutnya ada daun atau leaf.
simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Nah, ini seperti ini. H, I, J, C, F, I ini dan M. 7. Simpul dalam atau internal node. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul D, D, E, dan G adalah simpul dalam. Nah, ini D karena mempunyai anaknya ke bawahnya lagi. Terus ada E, nah ini mempunyai anaknya lagi kan, H, I, J. Terus G, ya benar, G mempunyai anaknya K, dan K mempunyai anaknya lagi I dan M. Selanjutnya itu tinggi atau high atau kedalaman depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4. Selanjutnya ada menunjukkan materi pohon terurut atau order tree. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. A dan B adalah dua pohon terurut yang berbeda. Nah, ini maksudnya pohon terurut itu ada kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam 2 ini mempunyai anaknya lagi ke bawahnya. 5, 6, 7, 8, 9, dan 5 ini mempunyai anaknya lagi 10. Kenapa 10-nya di sini? Kenapa nggak jadi 6? Karena ini supaya berurut ya. Berurut kayak 5, 6, 7, 8, 9. Nah, samping juga yang gambar B juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ini jadi seperti ini? Karena ini kayak kembalikan dari sini ya. Lanjut. Ini ada pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon N ari. N ari ini kan tadi pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N. Nih, kayak ini. Kayak banyak N. Ini juga sama. Pohon yang dikatakan teratur atau penuh full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Nih, sama kan, seimbang satu sama lainnya, yang kiri sama yang kanan juga. Lanjut, ada pohon binar atau binary tree adalah pohon N ari dengan N sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simbol di dalam pohon binar mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri left child dan anak kanan right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon binar adalah pohon terurut. Gambar 2 pohon binar yang berbeda. Ini kayak ini. Berurut kan A, B, C, D. Ini juga A, B, C, D. Makan. Lanjut di sini juga ada contohnya lagi kayak A, B, C, A, B, C, D. Pohon condong kiri dan pohon condong kanan. Ada juga yang terakhir contohnya pohon binar penuh. Nah, ini pohon binar penuh itu ada kan sama sisinya, yang ini juga sama segini, yang ini juga sama segini, nggak ada pertengahannya kan. Nah, cuman kanan kirinya aja sama. Lanjut, ada pohon binar seimbang. Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu seimbang yaitu berbeda maksimal 1. Kayak yang gambar TI 1 dan TI 2 adalah pohon seimbang, sedangkan TI 3 bukan pohon seimbang karena sisi kanan dan kirinya itu enggak seimbang, soalnya yang kiri ada anak-anaknya atau turunannya, yang kanan tidak ada satupun. Lanjut ke terapan pohon biner. Nah, ada beberapa dari terapan pohon biner ini. Yang pertama ada pohon ekspresi, pohon keputusan, kode awalan, kode Huffman,
Algoritma pembentukan pohon mapping seperti pilih dua simbol dengan peluang probability paling kecil. Pada contoh di atas, simbol B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua dan simbol B dan D sehingga menjadi simbol BD. Dengan peluang 1 atau 7 ditambah 1 atau 7 sama dengan 2/7. Kenapa 2/7? Karena 1/7 ditambah 1/7 itu 2/7 ya, yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Selanjutnya pilih dua simbol berikutnya, termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Nih, contohnya ini. Kayak gini lagi. Kita lihat gambar yang ada di sini ya. A, B, C, D 7/7 ya. Ini ke sini 0, 3/7, 1, CD, C, B, D 4/7. Kalau 3 ditambah 4 kan 7/7. Terus selanjutnya ke bawah 4, akar 4 itu berapa sih? 2. Jadi ke bawahnya C 2/7 dan BD 2/7. Lalu akar 2 itu berapa? 1/7 dan 1/7, dan hasilnya akan habis ini. Lanjut, ada pohon pencarian biner, terus ada penelusuran atau traversal. Pohon biner. Nah, di sini ada pre-order, in-order, dan post-order. Kenapa ini kali ditambah A atau B, C kurangi D dikali EF disebut prefix. Jadi yang simbol yang ini itu ada di depan, dan hurufnya itu ada di belakang disebut prefix. Sedangkan infix adalah A ditambah B dikali C kali D dikurangi E dikali F, itu infix karena ada simbolnya itu di tengah, ada pembagi di antara dua komponen ini. Terus ada postfix A, B, C, jadi si huruf atau angkanya itu ada di 8, dan si simbolnya itu ada di belakang kayak ini nih, kali dikurangi kali ini. Nah, seperti gambar pada berikut. Terima kasih yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.